Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pelajaran Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari teks ceramah untuk kelas 11 SMA maupun SMK. Tentu kalian sudah tidak asing dengan teks ceramah, karena mungkin dalam kehidupan sehari-hari kalian pernah mendengarkan atau menyimak ceramah. Untuk fokus bahasan kita kali ini adalah mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah. Mari kita mulai. Ceramah merupakan jenis kegiatan menyampaikan informasi penting kepada khalayak ramai. Isi ceramah bisa merupakan ajakan atau pemberitahuan. Informasi yang disampaikan di dalam ceramah termasuk jenis informasi yang dilakukan dengan sekali ucap. Nah, menurut KBBI sendiri, ceramah adalah pidato oleh seseorang di hadapan banyak pendengar mengenai suatu hal, pengetahuan, dan sebagainya. Namun, sifatnya lebih khusus jika dibandingkan dengan pidato. Nah, di sini kita bisa melihat apa perbedaan ceramah, pidato, dan juga khotbah. Yang pertama, ceramah, isinya yang pertama tidak mempengaruhi, melainkan hanya memberikan pencerahan. Jadi dia sifatnya tidak mempengaruhi si pendengar atau pembaca, namun hanya memberikan pencerahan. Yang kedua, tidak hanya memberi pemahaman dan informasi, melainkan juga memberi peringatan. Peringatan ini bisa mengenai boleh atau tidaknya kita melakukan sesuatu, atau mungkin bahaya melakukan sesuatu, seperti itu. Yang ketiga, memberi harapan dan solusi kepada orang banyak. Yang kedua yaitu pidato. Kalau pidato sendiri isinya adalah untuk mempengaruhi orang lain agar mau mengikuti kemauan kita dengan sukarela. Jadi kalau ceramah itu sifatnya tidak mempengaruhi, nah kalau pidato ini sifatnya dia mau mempengaruhi si pendengar. Yang kedua, dia memberi suatu pemahaman atau informasi pada orang lain. Ketiga, dia membuat orang lain senang dengan pidato yang menghibur sehingga orang lain senang dan puas dengan ucapan yang kita sampaikan. Jadi selain kita itu mempengaruhi, kemudian memberikan informasi di dalam pidato, di dalam pidato itu ternyata kita juga ada unsur menghibur orang lain sehingga orang lain yang mendengar ucapan yang kita sampaikan itu merasa senang dan puas. Berikutnya adalah khotbah. Yang pertama, dia tidak mempengaruhi tetapi hanya memberikan pencerahan. Mirip ya dengan ceramah. Yang kedua, memberi pemahaman tentang keagamaan atau praktik ibadah. Jadi kalau yang ada di masjid, ada di gereja seperti itu, namanya adalah khotbah karena sifatnya untuk praktik ibadah atau tentang keagamaan. Yang ketiga, mengajak para pembaca untuk memperkuat iman dan takwa sehingga orang tersebut dapat menyeimbangkan kebutuhan rohani maupun jasmaninya. Seperti itu perbedaan ceramah, pidato, dan juga khotbah. Berikutnya, ceramah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ceramah umum dan ceramah khusus. Mari kita simak. Yang pertama, ceramah umum. Ceramah umum ini adalah pidato yang tujuannya untuk memberikan nasihat kepada khalayak umum atau masyarakat luas. Nah, di dalam ceramah umum ini, keseluruhannya itu menyeluruh. Tidak ada batasan-batasan apapun, baik audiens yang tua maupun yang muda. Materinya juga tidak ditentukan sesuai dengan acara, jadi sifatnya umum. Yang kedua adalah ceramah khusus. Ceramah khusus berarti ceramah yang bertujuan untuk memberikan nasihat-nasihat kepada khalayak tertentu dan juga bersifat khusus, baik itu materi maupun yang lainnya. Nah, di dalam ceramah khusus ini ada batasan yang dibuat, mulai dari audiensnya, kemudian materi yang menyesuaikan dengan keadaan seperti itu. Kalau tadi kan kalau yang umum itu
tidak ditentukan acaranya, tidak ditentukan keadaannya, tetapi kalau yang khusus ini sudah ditentukan. Nah, kalau tadi kan kita sudah membicarakan tentang perbedaan pidato, ceramah, dan khotbah. Tetapi pidato, ceramah, dan khotbah ini pada dasarnya memiliki kesamaan, yaitu pengungkapan pikiran di hadapan orang banyak melalui ujaran dengan cara-cara tertentu. Seperti itu. Tetapi kalau pelaksanaannya antara pidato, ceramah, dan khotbah ini ada perbedaannya. Perbedaannya itu terletak pada komunikasi antara pembicara dengan pendengar. Dalam pidato dan khotbah, komunikasinya itu cenderung terjadi satu arah dari pembicara ke pendengar. Tetapi kalau ceramah, sering terjadi komunikasi dua arah atau komunikasi timbal balik, seperti itu. Nah, untuk bisa menyusun atau kita bisa memahami permasalahan aktual yang disampaikan di dalam ceramah, ada beberapa langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Misalnya kalau kita sedang mendengarkan ceramah yang diselenggarakan oleh sekolah atau sekitar tempat tinggal. Nah, untuk memahami isi sambutan, kita bisa melakukan langkah-langkah. Yang pertama, mendengarkan isi pokok ceramah. Dan yang kedua, mencatat isi pokok ceramah. Jadi selain mendengarkan, kita harus mencatat. Apa saja yang dicatat? Yang pertama adalah pembukaan. Itu meliputi ucapan puji syukur, ucapan terima kasih, dan juga tujuannya. Yang kedua, isi pokok yang meliputi latar belakang materi atau permasalahan dan uraian materi pokok. Yang ketiga adalah penutup. Biasanya di penutup itu ada simpulan, harapan, permohonan maaf, ataupun doa restu yang diminta oleh si pemberi ceramah. Seperti itu. Berikutnya, seperti teks lainnya juga, teks ceramah ini juga memiliki struktur yang mampu membangun teks ceramah sehingga menjadi sebuah teks utuh. Jadi di dalam teks ceramah itu ada 3 bagian atau 3 struktur. Yang pertama, bagian pendahuluan atau pembukaan. Nah, di dalam bagian pendahuluan atau pembukaan ini terdapat isu, permasalahan, dan pandangan umum penulis terhadap permasalahan yang dia angkat. Kalau misalnya dia memberikan ceramah tentang bahaya narkoba, maka permasalahannya adalah bahaya narkoba atau narkoba itu sendiri. Kemudian pandangan penulis terhadap bahaya narkoba. Dilanjutkan ke dalam bagian isi atau utama. Bagian isi atau utama ini berisi pendapat-pendapat dan juga fakta. Isinya adalah pendapat-pendapat si penulis atau si pemberi ceramah tentang permasalahan dan juga fakta-fakta yang digunakan untuk melandasi atau mendasari pendapat-pendapat yang dia sampaikan. Tentunya faktanya ini juga harus sesuai dengan permasalahan yang diangkat, harus konsisten. Isu, permasalahan, pandangan, pendapat, dan fakta ini harus konsisten. Kalau satu membicarakan tentang bahaya merokok, maka semuanya membicarakan tentang bahaya merokok. Jangan ketika di dalam isu dan permasalahan dan pandangan penulis ini membicarakan bahaya merokok, namun di dalam pendapat dan fakta justru berbelok menjadi bahaya narkoba. Nah, itu nanti akhirnya tidak konsisten, seperti itu. Nah, di bagian akhir itu ada bagian penutup. Bagian penutup ini terdiri dari simpulan dan juga rangkuman. Seperti itu. Jadi ada 3 bagian yang mendasari atau membangun teks ceramah ini. Nah, untuk memahami struktur teks ceramah lebih lanjut, mari kita simak penjelasan berikut. Nah, di sini sudah ada teks ceramah yang berjudul Pergaulan Bebas Remaja Zaman Sekarang. Ada beberapa bagian yang sudah saya beri warna. Mari kita perhatikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman yang saya banggakan.
Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga dapat mempertemukan kita di kesempatan kali ini dengan sehat walafiat. Hadirin, dan tak lupa juga kita curahkan selawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Ini yang betul, ini tidak diawali dengan huruf kapital dan tidak diakhiri dengan titik ya. Berikutnya, hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal mengenai pergaulan bebas di kalangan remaja. Nah, di sini ini yang saya tandai warna kuning merupakan bagian dari struktur pendahuluan karena dia baru menyampaikan pembukaan ya, dan baru mempersiapkan pendengar baik emosi maupun pikirannya untuk menerima apa yang akan dikemukakan pembicara di bagian isi ceramah. Ada salam, kemudian sapaan dan penghormatan, ucapan syukur, ucapan terima kasih, dan latar belakang masalah. Nah, berikutnya ada bagian yang saya tandai berwarna biru. Berbicara tentang remaja, remaja adalah masa peralihan manusia dari masa anak-anak menuju dewasa. Pada masa ini pula sering terjadi ketidakstabilan emosi yang tidak sehat. Nah, ini kan penulis sudah mulai menguraikan permasalahan yang akan dia sampaikan. Sudah ada fakta dan juga opini yang dia sampaikan. Maka ini merupakan bagian isi atau bagian utama ceramah. Selanjutnya, setelah dia menyampaikan isi ceramahnya, bagian yang terakhir adalah penutup. Karena bagian terakhir ini berisi simpulan, maka kita bisa mencarinya dengan mana paragraf yang berisi simpulan keseluruhan ceramah. Nah, karena ini sudah mudah, ada kata atau kalimat penandanya. Oleh karena itu, maka ini dapat kita simpulkan ini adalah bagian dari simpulan atau penutup. Oleh karena itu, sebagai orang yang beragama, kita harus menjauhkan segala sesuatu yang dapat menjerumuskan kita dengan membatasi pergaulan kita. Bagaimana semestinya kita dalam bergaul, bagaimana etika pergaulan yang harus selalu kita jaga. Nah, ini adalah bagian penutup. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga sedikit kata yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini mampu memberikan manfaat bagi kita semua. Lalu diakhiri dengan salam. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah mengenai mencari informasi permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah. Ada beberapa langkah tadi yang sudah saya sampaikan, yaitu mencatat isi pokok ceramah di bagian pembukaan, isi dan juga penutupnya. Kemudian kita juga sudah mempelajari struktur teks ceramah yang terdiri dari bagian pendahuluan, bagian isi, dan juga bagian penutup. Nah, demikian tadi penjelasan mengenai teks ceramah. Kita akan bahas lagi pada video berikutnya mengenai struktur dan juga kaidah kebahasaan teks ceramah. Terima kasih sudah belajar hari ini. Semoga tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.